Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadhani Melisa Dewi dengan NPM 2003 1010101173, mahasiswi semester 7 Fakultas Hukum Universitas Syahkuala. Tujuan pembuatan video ini adalah sebagai tugas midterm pada mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen kelas 01 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Sri Waldi Rahayu SHMH. Langsung saja saya akan menjelaskan tema yang saya ambil, yaitu perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online. Internet telah membawa perekonomian global ke tahap baru yang lebih dikenal dengan istilah ekonomi digital, yang dicirikan oleh meningkatnya aktivitas ekonomi yang semakin bergantung pada internet sebagai media komunikasi. Sebagai contoh, perdagangan kini lebih banyak mengandalkan perdagangan elektronik atau e-commerce sebagai alat transaksi utama. Yang sebelumnya interaksi antara konsumen dan penjual dilakukan secara langsung, tetapi dengan munculnya e-commerce, interaksi tersebut menjadi tidak langsung. Nah, dampak dari keberadaan internet ini merupakan hasil kemajuan dari teknologi informasi, yang mana membuat konsumen menjadi lebih kritis dan selektif dalam memilih produk yang ingin mereka beli. Namun, karena tidak ada pertemuan fisik antara kedua belah pihak, ada kekhawatiran tentang munculnya bentuk-bentuk kecurangan atau kesalahan. Nah, dampak negatif dari transaksi jual beli online ini bisa saja merugikan konsumen jika barang yang dikirim dan diterima olehnya berbeda dengan apa yang diinginkan atau apa yang diadakan di kesepakatan awal yang tertera pada iklan. Dalam kasus ini, apakah ini termasuk dalam pelanggaran hak konsumen, dan apakah konsumen dapat menuntut penjual untuk mengembalikan barang atau mengganti barang tersebut? Akan dijelaskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang ini, penjual berkewajiban untuk memberi informasi yang akurat mengenai produk yang ditawarkan serta menjamin kerahasiaan data konsumen. Hak konsumen dalam hal ini adalah mendapatkan informasi yang jelas mengenai suatu produk yang ditawarkan. Konsumen yang dibahas dalam konteks ini merujuk pada individu yang menggunakan barang untuk kebutuhan pribadi, jadi bukan dengan tujuan untuk dijual kembali. Dalam pasal 4 UU PK menyebutkan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan kondisi jaminan yang dijanjikan. Yang kedua, hak untuk informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima itu tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan kewajiban bagi pelaku usaha sesuai dengan pasal 7 UU PK adalah memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi jaminan barang atau jasa. Yang kedua, memberikan ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima itu tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam pasal 8 UU PK melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang tertera pada label atau pada iklan, karena tindakan tersebut melanggar atau dilarang bagi pelaku usaha saat melakukan perdagangan barang. Maka konsumen sesuai dengan pasal 4 huruf H UU PK berhak mendapatkan ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Apabila pelaku tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan pasal 62 UU PK yang berbunyi, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah.
Terkait dengan perlindungan konsumen, pada pasal 49 ayat 1 PPPSTE menegaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pada ayat selanjutnya, lebih ditegaskan lagi bahwa pelaku usaha itu wajib untuk memberikan kejelasan informasi tentang iklan yang mereka tawarkan. Lalu, bagaimana jika barang bagi pihak konsumen tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan? Pada pasal 49 ayat 3 PPPSTE yang mengatur khusus tentang hal tersebut, dalam hal ini pelaku usaha wajib untuk memberikan batas waktu kepada konsumen agar mengembalikan barang yang telah dikirim jika barang tersebut tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi. Selain karena ketentuan itu, apabila ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan foto pada iklan toko online tersebut, kita juga dapat menggugat pelaku usaha yang dalam hal ini adalah penjual secara perdata dengan dalih terjadinya wan prestasi atas transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual. Menurut Prof. R. Subekti, SH, dalam bukunya yaitu Hukum Perjanjian, wan prestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang berupa 4 macam kondisi, yaitu yang pertama adalah tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan. Yang kedua adalah melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Nah, jika salah satu dari 4 macam kondisi ini terjadi, maka kita bisa mengunggah secara perdata penjual online tersebut dengan dalih wan prestasi. Misalnya barang yang kita terima tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang dimuat dalam tampilan beranda suatu laman online. Nah, lalu bagaimana jika suatu hari terjadi sengketa? Jika terjadi sengketa, penyelesaiannya adalah ditempuh dengan melalui mediasi atau negosiasi antara konsumen dan penjual. Jika hal ini tidak berhasil, maka konsumen dapat mengajukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau yang disebut dengan BPSK yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Selain melalui BPSK, konsumen juga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Lantas, bagaimana penyelesaian sengketa jual beli online di e-commerce dalam ranah internasional? Nah, penyelesaian sengketa e-commerce secara internasional dimungkinkan untuk diselesaikan, terutama yang meliputi sengketa bernilai kecil dalam forum yang tepat, yaitu Online Dispute Resolution atau ODR, atau APS online yang menjadi praktis untuk memberi para pelanggan remedi yang tepat, murah, dan efektif, serta mengurangi penentuan perkara di negara asing. Ada beberapa keuntungan bagi pembeli dan pelaku usaha transaksi e-commerce dalam penyelesaian sengketa melalui ODR. Antara lain, yang pertama adalah menghemat waktu dan uang. Karena keuntungan ini, para pihak tidak perlu membayar biaya yang harus dikeluarkan untuk menghadiri persidangan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan hal itu. Kecepatan ODR adalah salah satu keuntungan dasar. Jadi bagi pihak-pihak dan pihak netral tidak perlu melakukan perjalanan untuk saling bertemu. Mereka yang tidak perlu ada di waktu yang sama, jadi jangka waktu antara penyerahannya dapat dilakukan secara singkat dan penyelesaian dapat berdasarkan dokumen saja. Kedua, biasanya biaya layanan penyelesaian sengketa perdata adalah gabungan dari biaya institusi penyelesaian sengketa, fee dan biaya pihak netral, serta biaya para pihak dan ongkos hukum. Dalam ODR, beberapa biaya ini tidak ada atau berkurang secara signifikan.
Keuntungan yang ketiga yaitu pihak yang menggunakan akses internet lebih yakin dalam menghadapi proses yang akan dijalaninya, sebab mereka dapat dengan mudah mengontrol dan merespon apa yang terjadi di dalam proses. Keuntungan yang keempat adalah jika para pihak enggan untuk melakukan tatap muka, maka mereka dapat menghindari pertemuan dengan pihak lawannya. Jadi dalam hal ini para pihak dapat menghindarkan diri dari perasaan takut akan diintimidasi dalam proses persidangan, yang mana hal ini merupakan persoalan psikologis berdasarkan pada penyelesaian sengketa alternatif secara offline atau tradisional. Maka dapat dibagi juga bentuk penyelesaian sengketa dengan cara online atau ODR, yang dapat dilakukan melalui arbitrase secara online. Jadi dalam perkembangan teknologi yang memungkinkan hal ini untuk terjadi, perdagangan secara elektronik ini telah mengilhami untuk dilakukan penyelesaian sengketa yang juga dilakukan secara elektronik. Di tengah kegalauan sistem hukum yang tidak mengikuti perkembangan zaman dengan cepat, kemajuan teknologi ini telah memberi gagasan tentang penyelesaian sengketa secara online dalam bentuk arbitrase yang dilakukan secara online atau e-arbitrase. Nah, arbitrase online ini menjadi suatu pilihan yang menarik ya dalam melakukan penyelesaian sengketa, apalagi secara e-commerce, karena karakteristik dari transaksi di internet ini merupakan transaksi lintas batas geografis yang menghubungkan antara si konsumen dengan pelaku usaha. Pelaku usaha dari berbagai negara yang dapat melahirkan sengketa. Jadi di mana sengketa tersebut nominalnya sebagian sangat kecil, tetapi membutuhkan penyelesaian yang cepat dan dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Sehingga berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya dengan adanya alternatif penyelesaian sengketa secara online. Jadi seperti arbitrase online, ini sangat-sangat membantu. Dan penyelesaian sengketa secara online ini udah dilakukan sejak tahun 1995 dengan didirikannya Virtual Magistrate pada Villanova Center for Law and Technology. Tujuannya adalah untuk menjadi penyedia jasa penyelesaian sengketa, khusus untuk sengketa-sengketa secara online. Nah, kasus ini pertama kali ditangani pada tahun 1996, yang dalam kasus tersebut seseorang mengajukan gugatan karena telah menerima iklan-iklan yang tidak diminta melalui email yang dikirimkan dengan menggunakan alamat dari American Online. Jadi American Online ini setuju untuk menanggapi gugatan ini, dan Virtual Magistrate yang menangani perkara tadi mengabulkan gugatan si penggugat dan memerintahkan kepada American Online untuk tidak lagi mengirim email yang berisi iklan. Arbitrase yang dilakukan secara online itu pendaftaran perkara, pemilihan arbiter, penyerahan dokumen-dokumen, pemusyawaratan para arbiter dalam hal tribunal arbitrase lebih dari seorang arbiter, pembuatan putusan serta pemberitahuan akan adanya putusan itu semuanya dilakukan secara online. Nah, kesimpulan transaksi jual beli melalui e-commerce yang dilakukan secara online ini, terutama di wilayah hukum negara Indonesia, telah berkembang dengan pesat. Indonesia yang memiliki landasan hukum mengenai perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang di samping itu masih ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang hal yang sama. Dalam hal ini, konsumen harus diberikan berbagai perlindungan khusus, yang mana konsumen itu sangat rentan dengan berbagai kemungkinan yang akan merugikan pihak konsumen itu sendiri, yang didapat dari pelaku usaha
yang mana tidak memiliki itikat baik dalam melakukan transaksi jual beli secara online. Nah, transaksi secara online ini bagi pihak pelaku usaha maupun konsumen, masing-masing keduanya harus memiliki itikat baik dari awal. Jika para pihak dalam hal ini konsumen maupun pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli terdapat permasalahan, maka keduanya dapat menggunakan sarana UUPK yang mana UUPK ini sebagai pedoman bagi konsumen, terutama untuk memperjuangkan hak-haknya untuk melindungi kepentingannya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga bagi pelaku usaha jika ia mendapatkan pembeli yang tidak memiliki itikat baik. Jadi pelaku usaha juga dapat menyelesaikan melalui proses yang sama. Pada intinya, nggak cukup sampai di sini peraturan terkait perlindungan konsumen menjadi wadah ataupun sarana hukum bagi pihak konsumen maupun para pelaku usaha. Karena masih ada beberapa perbaikan dan tambahan substansi peraturan yang perlu ditambah untuk melindungi semua pihak, baik konsumen maupun pelaku usaha. Mengingat perkembangan ilmu pengetahuan semakin pesat, maka kita selayaknya juga harus mewaspadai berbagai kemungkinan yang akan merugikan kepentingan kita. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.